Berikut ini Quran Surah 95 At-Tin, terdiri dari 8 ayat. Berikut ini adalah ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama, Wattini wazzaitun. Nah, kita perhatikan di sini ada simbol dari mad asli atau mad tubi, yaitu huruf ya sukun sebelumnya kasrah. Ini suara di ayun tidak lebih dari 2 harokat. Wattini. Nah, kita perhatikan ini ya tidak diberi tanda sukun. Ini pada mushaf Madinah. Ini menandakan ada hukum tajwid di sana. Kemudian wazzaitun. Nah, di sini huruf waw sebelumnya dhammah. Ini adalah mad asli dari huruf waw. Namun kita berwakaf. Jadi apabila kita berwakaf atau berhenti sebelumnya ada mad asli, itu disebut dengan mad arid lis sukun. Jadi cara membacanya adalah panjangnya adalah 2, 4 atau 6 harokat. Jadi kita harus konsisten dalam memilih panjang bacaan mulai awal surah sampai akhir. Kita baca kembali. Wattini wazzaitun. Ayat kedua, Waturi sinin. Huruf Thad ini mempunyai sifat istilah, jadi dibaca tebal. Waturi si. Nah, di sini ada huruf waw sebelumnya dhammah. Ini mad asli. Kita beri simbol seperti ini. Suara di ayun tidak lebih dari 2 harokat. Juga tidak terdapat tanda sukun. Ini terjadi pada mushaf Madinah. Kemudian huruf ra ini berbaris bawah atau kasrah, itu dibaca tipis atau tarkik. Ini waturi sinin. Si ini huruf ya sebelumnya kasrah, itu disebut dengan mad asli. Suara di ayun tidak lebih dari 2 harokat. Sinin. Di sini juga terdapat mad asli dari huruf ya, namun kita berwakaf. Jadi berwakaf sebelumnya ada mad asli, dibaca 2, 4 atau 6 harokat. Disebut dengan mad arid lis sukun. Kita baca ayat kedua. Waturi sinin. Kemudian ayat ketiga. Wahazal baladil amin. Wahazal. Di sini terdapat simbol dari mad asli. Jadi garis tegak lurus yang kecil ini adalah simbol dari mad asli dari huruf alif. Ini sebelumnya berbaris atas. Jadi suara di ayun tidak lebih 2 harokat. Wahazal. Nah, di sini sebagai tips, di sini terlihat ada alif sebelumnya fathah. Ini seakan-akan adalah mad asli, tapi ini tidak dibaca. Jadi sebagai tips, apabila ada mad, huruf mad di depannya ada sukun atau tasjid, itu madnya tidak dibaca. Jadi langsung pada huruf bacaan di depannya. Wahazal baladil amin. Nah, di sini juga terdapat huruf
mat, itu ya. Jadi dibaca sebagai mat arid disukun karena kita berwakaf sebelumnya ada mat asli, dibaca 2, 4 atau 6 harokat. Kita baca ayat 3. Wa hadzal baladil amin. Kemudian ayat keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad, ini huruf qaf mempunyai sifat istilah. Jadi makhrajnya ini adalah pada pangkal lidah. Kemudian diangkat ke atas. Kemudian huruf dal ini mempunyai salah satu sifat yaitu qalqalah. Jadi apabila sukun atau disukunkan maka dibaca mantul. Laqad khalaqnal. Di sini huruf kha ini mempunyai sifat istilah. Ini tempat keluarnya pada tenggorokan bagian atas. Khalaq. Huruf qaf ini selain mempunyai sifat istilah juga mempunyai sifat qalqalah apabila sukun, jadi dibaca mantul. Nah, di sini harus hati-hati apabila ada huruf sebelum atau sesudahnya terdapat huruf istilah, huruf yang dibaca tebal. Ini gampang sekali terpengaruh. Biasanya dibaca khalaq. Jadi itu agak keliru. Ini tetap dibaca normal. Khalaq, bukan khalaq. Khalaqnal. Di sini kelihatan seperti ada mat asli, namun di depannya ada tanda sukun, jadi tidak dibaca, jadi langsung masuk ke depan. Khalaqnal kemudian ini ada nun sukun bertemu dengan sin, ini huruf ikhfa. Jadi ini hukum tajwidnya adalah ikhfa. Jadi di mana nun sukun itu dibaca samar, kemudian dengung panjang 2 harakat. Nah, ketika mendengungkan huruf nun ini, membaca huruf nun, lidah langsung masuk pada makhraj huruf sin. Jadi langsung masuk pada makhraj huruf sin. Itu tempatnya pada ujung lidah, menempel pada gigi seri bagian bawah. Sin. Kemudian sini terdapat tanda mat asli dari huruf alif, jadi suara di akhir tidak lebih dari 2 harakat. Selanjutnya fi. Nah, di sini ada tanda panjang, tanda mat. Ini huruf ya sebelumnya kasrah, ini tanda bertemu dengan hamzah. Jadi bertemu dengan hamzah dalam kata yang terpisah. Ini disebut dengan mad jais. Jadi mad jais munfasil. Jadi ini mad bertemu hamzah dalam kata yang berbeda, dibaca 4 atau 5 harakat ketika wasal dan 2 harakat ketika waqaf. Jadi panjang harakat harus konsisten. Kemudian ahsani taqwim. Nah, ini huruf qaf punya sifat istilah dibaca tebal, kemudian dibaca mantul karena sukun, punya sifat qalqalah. Taqwim. Nah, ini huruf wa ya dalam huruf mad asli ini terdapat sebelumnya kasrah, kemudian kita berwakaf. Ini dibaca 2, 4 atau 6 harakat, disebut dengan mad arid lis sukun. Kita baca kembali ayat 4.
laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kemudian ayat berikutnya kelima, tsumma radadnahu asfala safilin. Tsumma, ini mim tasjid, ini disebut dengan gunnah. Ini suara didengungkan panjang 2 harokat. Tsumma. Kemudian huruf ra berbaris atas atau fathah ini dibaca tafkhim atau tebal, jadi dibaca tebal. Radad, huruf dal mempunyai sifat istilah, ini ketika sukun atau disukunkan jadi dibaca mantul. Kemudian ada simbol dari mad asli, suara di ayun tidak lebih dari 2 rakaat. Radadnahu asfalasa. Nah, ini ada lagi mad asli dari huruf alif, ini sebelumnya berbaris atas. Safilin, ini ada mad asli dari huruf ya, ini sukun, sebelumnya ada berbaris bawah. Safilin. Jadi kita baca kembali ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Sekira demikian, kita akan lanjut pada ayat berikutnya.